Cerpen yang provinsi ini materi yang diangkat itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang dianggap berat gitu ya. Karena di sini berkisah tentang perjalanan seseorang untuk mencari penghidupan gitu ya, dengan beban kebutuhan yang begitu berat dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu sesuatu yang serius banget gitu kan. Kemudian yang kedua, untuk yang nasional ini adalah materinya itu materi yang sederhana, yang menurut saya itu sepertinya orang juga tidak akan terpikir gitu ya untuk menulisnya menjadi sebuah cerpen. Tapi karena kemasannya, cara penyampaiannya yang bagus gitu ya, dua hal yang materi hal yang berbeda ini jadi akan mempunyai kesan yang berbeda ya, mempunyai kesan yang berbeda kalau menurut saya ya. Jadi untuk tingkat provinsi, walaupun materinya begitu berat gitu ya, untuk sesuatu yang dianggap sangat serius gitu, tetapi kurang. Kalau di saya rasakan itu kurang gitu ya, bukan berarti ceritanya tidak bagus di sini, cuma mudah ditebak gitu, mudah ditebak walaupun akhirnya gitu ya, akhirnya itu ya memang ada kesan sad ending gitu ya, sad ending. Nah kemudian untuk yang kedua ini yang tingkat nasional ini, maaf ya saya sebutkan di sini materinya tentang bokong tadi, itu kan judulnya memang bokong. Jadi sesuatu yang dianggap tidak akan terpikir oleh siapapun, dan kalau menurut saya memang awalnya dari suatu kebiasaan aja kan. Kayak gini, kalau kata tadi pekerjaan orang iseng gitu tuh ya, kalau mau membahas masalah bokong gitu kan ya. Tetapi karena dia ada peristiwa-peristiwa yang ya, sebenarnya juga sesuatu yang tidak mungkin gitu dilakukan saat mengadakan penelitian, sampai mengukur bokong setiap orang sampai dan lain sebagainya, tetapi unik gitu, unik, dan cara kemasannya itu yang bagus, dan itu menurut saya lebih berkesan gitu ya dibandingkan dengan yang dari provinsi walaupun materinya sama. Mungkin itu kan yang saya dapatkan dari kedua cerita banyak yang saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, itu pemahaman Ibu, kesan Ibu terhadap sebuah cerita ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu, apakah Ibu menemukan kesulitan dalam struktur penulisan? Misalkan di situ misalkan tanda baca, di situ misalkan titik koma, tanda petik, ada nggak kesulitan struktur di grammar itu, Bu? Dari kedua cerita. Iya, dari kedua cerita. Tidak ada. Kalau saya sih tidak menemukan itu. Tidak menemukan. Ya, bahkan yang saya dapat itu membantu pemahaman. Membantu pemahaman. Ya, tidak tahu tepat atau tidak gitu ya. Artinya sesuai dengan kaidah atau tidak, tetapi tanda baca yang digunakan itu sepanjang yang saya membaca itu justru membantu pemahaman saya. Tidak ada masalah. Tidak ada. Oke, baik. Adik-adik, sesuai dengan pembacaan masing-masing, kesulitan apapun ungkapkan. Nanti dari kesimpulan itu yang akan kita coba bedah, gitu kan? Paham ya? Jangan kemudian disembunyikan. Kalau disembunyikan, maksud saya telaah ini menemukan kesulitan adik-adik di mana. Kalau Ibu, ya karena sudah tiap hari makanannya buku bahasa Indonesia kan, jadi memang lancar-lancar saja. Nah, nanti kita coba praktekkan ya. Baik. Kepada Ibu Marti. Marti kan? Iya. Marti, sudah enggak salah ya. Bu Marti, izin saya tanya, apa kendala Ibu, tanggapan Ibu, kesan Ibu terhadap cerpen lokal dan nasional? Mudah untuk memahami isinya. Mudah memahami isinya. Oke. Karena bahasanya juga artinya bahasa yang nggak terlalu sulit untuk dipahami. Nah kalau yang di tingkat nasional, dari judulnya Rongga, tapi diceritakan di sini Rongga di sini masalah kesedihan gitu, kehidupan kesedihan. Iya.
Dan bahkan di situ ada aturan bahwa di masa desa itu tidak boleh yang namanya ada kesedihan, harus bahagia. Bahkan ada namanya hutan bahagia, gitu, hutan gembira. Hutan gembira, oke. Tapi nanti di akhirnya kok ada konflik penggusuran gitu tuh. Ada hutan gembira, tapi ada konflik bulldozer segala penggusuran antara kesedihan dengan kegembiraan. Berarti kan ini kayak ini kan politik gitu. Iya. Antara yang kehidupan masyarakat miskin dengan yang Kaya. ya Oh, seperti iya. itu. Kalau lihat dari secara ini ya, kita juga belum begitu ini betul kah itu gitu temanya ke situ. Masih meraba-raba karena lihat dari bahasanya alurnya nggak begitu sederhana kayak yang di lokal. Mungkin itu dulu. Oke ya. Sebentar Bu, saya ingin nanya lagi. Dalam struktur kalimat Bu, ada kesulitan kan? Kalau Tanda baca, grammar, tanda kalau kutip, grammar nggak masalah ya? nggak masalah. Oke ya. Cukup Bu? Kalimatnya itu. Cuma kalimatnya, cukup ya. Adik-adik perlu dipahami ya. Mereka ini adalah master-master bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara grammar, ya tentu nggak ada masalah kan? Baik Bu, terima kasih Bu ya. Oke, kalau hampir nggak ada masalah, Kalau baca mungkin nggak masalah. iya. Nulis ya. Gitu. Baik, Bu Marti terima kasih ya atas masukannya. Nanti kita bahas ya. Kita cari permasalahan yang ada dulu. Kira-kira apa yang kita bisa temukan lalu kita bahas ya. Kunci menulis cerpen harus berangkat dari masalah yang ada dulu. Baru kemudian kita ke praktik. Oke, kawan-kawan, kita akan coba dengarkan dari Bu Desti ya. Bu Desti dari SMPT Alijah Kabupaten Serang. Bu Desti, apa kesulitan, kesan, dan juga pemahaman Ibu terhadap cerpen lokal dan nasional yang saya titipkan kepada Ibu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerpen lokal ini berjudul Masih Adakah Surga di Kaki Mimi. Dari judulnya sendiri kalau saya lihat sudah bisa mengisyaratkan seluruh dari ceritanya gitu ya. Berarti dia akan bercerita tentang miminya. Kemudian berkaitan dengan surga, berarti ada hal yang akan dia ceritakan tentang konflik-konflik di dalamnya. Di sini kalau melihat dari isinya, ini mudah, ringan gitu, ringan sekali, mudah dimengerti, alurnya sama dengan buku, mudah ditebak, bahkan bukan alur, endingnya kayaknya begini deh gitu, sampai ke ending pun bisa tertebak. Dari bahasa dan sebagainya ini mudah sekali lah intinya seperti itu. Nah kemudian untuk cerpen yang nasional ya. ini judulnya Mawar untuk Sang Idola. Dari judul awalnya saya berpikir dia memberikan apa istilahnya hadiah gitu ya, hadiah kepada idolanya dia gitu kan awalnya. Ternyata di dalam Mawar ini dia mensimbolkan bahwa dia cinta gitu. Mungkin bisa Mawar juga sebagai cinta, sebagai kebanggaan dan lain sebagainya. Kalau alurnya agak sedikit bisa ditebak, cuma pas di ending ternyata berbeda gitu. Saya kira endingnya berbeda dengan yang saya tebak, ternyata berubah. Karena saya masih baru di dunia bahasa Indonesia juga, ada beberapa kosakata memang dia kosakata baku, tetapi saya tidak menggunakannya gitu. Jadi masih baru gitu, asing gitu, masih asing, tapi memang itu betul gitu, kosakata bakunya memang betul. Jadi ada beberapa yang saya, oh iya ya ternyata seperti ini ya kosakatanya, ternyata selama ini saya salah penggunaannya gitu ada. Kemudian ada juga kosakata yang oh lebih bagus seperti ini gitu, kosakata yang memang benar-benar bagus. Paling saat saya menemukan kosakata itu agak berpikir dulu gitu, berjeda dulu gitu, memikirkan kosakata tersebut. Kemudian di dalam satu ini harus apa ya? Saya harus menyambungkan gitu. Dari satu potongan ke potongannya lain saya harus nyambungin dulu karena dia tiba-tiba nanti akan berpindah. Jadi saya kadang mengulang, saya pernah mengulang lagi. Untuk cerita itu bisa nyambung ya. Jadi kok tiba-tiba begini ya? Coba saya ulang dulu gitu. Jadi ada kayak potongan yang harus dipahami dengan baik. Kalau dari saya kekurangannya seperti itu. Baik, dari struktur bahasa Bu, adakah yang membuat Ibu kesulitan? Nggak ada, karena pas saya cerna ulang kan emang ada kata-kata dari strukturnya itu yang kadang saya suka gitu. Jadi oh iya betul gitu.
Oke. Lalu dipahami ulang lagi. Ya, sejauh ini aman Bu membaca. Oke, baik ya. Sudah bisa. Terima kasih kawan-kawan tuh Bu Desti ya atas analisis telaahnya terkait dengan cerpen lokal dan cerpen nasional. Terima kasih Bu Desti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke Bu, ini saya ngerekam gak apa-apa boleh ya? Karena nanti akan masuk ke YouTube SMB, nanti akan ambil dalam buku Kuantum Ikhlas, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang tidak disengaja. Terus saya nggak sengaja tuh berdoa kayak gitu kan? Amin ya Bu ya. Maksudnya kita aja udah ditarik kok. Iya. Ditarik tangan sih. Jadi tarik peserta dewek ya kan? Nah, Tarik mengarep. baik, kita mulai ya Bu ya. Bu, kita mulai ya. Baik kawan-kawan, kita ke Bu Hayati Dini ya. Bu Hayati sekolah mana sekarang Bu? SMP 2 Kibin. Bu Hayati, Bu lem mineralnya geser dulu Bu, terekam nggak apa-apa ya. Bu, saya minta telaah Ibu terhadap cerpen lokal dan nasional, kesulitan-kesulitannya juga bisa disampaikan agar kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Bu Hayati Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kemarin tuh sempat vakum, saya tidak masuk kelas atau tidak ngajar dari tahun 2017 ya, karena menjabat kepala sekolah di sekolah swasta, sehingga saya kemarin-kemarin tuh tutup buku bahasa Indonesia gitu tuh. Sekarang dibuka kembali, akhirnya saya masih bingung lagi gitu tuh. Sebelumnya juga ya. Kegiatan ini kan. Iya, makanya pas ada kegiatan ini kesempatan nih saya ingin belajar menggali kembali yang kemarin sudah lupa gitu. Bahkan tidak tahu mungkin. Nah, dari telaah cerpen yang saya baca dari cerpen nasional nih, untuk kosakata sih mungkin tidak begitu sulit, dan cerita dari judulnya ini Tukang Obat itu mencuri hikayatku. Jadi menceritakan tamu gitu, bertamu, apa sih namanya tuh, tetamu ya kalau bahasa Jawanya mah. Bertamu, dia tuh si tuan rumahnya tuh cerita aja gitu awalnya tuh sama tamu tersebut. Pas ujungnya mah si tamu itu ternyata tukang obat. Nah, si tukang obat itu pada saat menjual obat itu ternyata menceritakan apa yang diceritakan oleh si tuan rumah ini di lapangan itu. Jadi kayak plagiat gitu tuh. Jadi dia menjual cerita dari cerita tuan rumah tanpa seizin tuan rumah gitu. Tiba-tiba si tuan rumah ini diajak Pak Lurah untuk nonton, katanya di sana ada penjual obat, seru loh ceritanya gitu. Ternyata yang diceritakan itu adalah cerita yang dia ceritakan ke si tukang obat tersebut gitu. Saya nggak ngerti nih di daerah mana gitu tuh. Tapi ada juga bahasa yang bukan bahasa sih, mungkin ini nama daerah apa nama apa gitu. Ada Dangderia sama ini mungkin pakaian kali ya, anek mau tua. Itu mungkin dari di sininya sih Kutaraja itu daerah mana saya juga masih nggak tahu gitu apa. Awalnya saya juga karena ini apa itu hikayat itu, sampai saya googling hikayat itu apa, ternyata cerita gitu ya. Cerita. Nah, itulah mungkin kelemahan saya dari kosakata atau dari bahasa itu KBBI-nya belum begitu memahami gitu kata bakunya itu seperti apa. Nah, ini yang saya dapatkan dari cerita cerpen di koran nasional. Yang lokal seperti apa Bu? Yang di lokal ini Pak, saya itu judul dengan ceritanya itu apa ini, Sain ini nama orang kah gitu. Di sini tuh tidak diceritakan Sain ini apa gitu, tapi dia menceritakan tentang seseorang atau gadis yang tunawicara, tidak bisa berbicara, tetapi dia pandai memainkan musik biola. Nah, setelah itu dia itu diasingkan oleh temennya karena dia merasa ada kekurangan gitu. Jadi tapi dia tetap semangat, dikasih semangat sama nenek kakeknya pada saat mau mengikuti kontes biola tersebut. Jadi si teman-temannya itu pada menjauh karena keterbatasan dia gitu tunawicara, tetapi dia dengan bahasa isyarat dan mengikuti lomba kontes biola tersebut dengan saingannya si temannya itu, tapi dia itu apa ya, saya lupa di sini nih, tapi beda gitu, beda alat musik. Nah, tiba-tiba pada saat mau mengikuti lomba, si kakeknya ini kena serangan jantung, sehingga dia tidak begitu berfokus sama lombanya. Dia fokus dengan kakeknya yang kena serangan jantung. Itu yang saya baca dari cerpen lokal
di koran tersebut. Tapi saya masih bingung karena di sini tidak disebutkan Sain ini nama dianya atau apa gitu tuh dari judulnya ini. Mungkin itu yang saya dapatkan dari cerpen yang saya baca. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Hayati, kita coba bahas dulu ya. Pertama, kawan yang menemukan kesulitan kata, terutama kata-kata itu tidak bersumber pada KBBI, itu dipastikan bahasa itu berawal dari bahasa daerah, berasal dari bahasa daerah. Artinya cerpen boleh memasukkan bahasa daerah, boleh, ya. Bahasa-bahasa Minang itu sering masuk ke dalam cerpen. Tetapi biasanya, Ibu dan Bapak, di dalam pemahaman kita memasukkan unsur-unsur bahasa daerah di dalam cerpen itu, yang bagus itu biasanya dimasukkan juga catatan kakinya tuh ada 1-2 itu dimasukkan ke dalam cerpen itu, sehingga kemudian ketika kita tidak memahami bahasa itu bahasa apa, karena ada footnote 1, 2, 3, 4 biasanya begitu, kita bisa paham. Tapi kalaupun tidak ada, Ibu dan Bapak, itu dipastikan bahasanya adalah bahasa daerah. Nah, kalau sudah dicek di KBBI tidak ada, oh berarti itu ada bahasa daerah. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya tetap masih di Google. Bahasa Minang, bahasa ini artinya tentang apa? Tetap masih ketemu. Kalaupun tidak ketemu di Google, kalau ada orang Minang, bisa langsung tanyakan ke orang Minang. Ya, artinya tidak semua harus baku di cerpen. Ya, karena boleh memasukkan unsur-unsur bahasa itu ya di karya sastra. Karena apa? Ada juga orang berpikir bahwa kita perlu memperkenalkan bahasa daerah, melestarikan bahasa daerah itu dengan cara memasukkan unsur-unsur bahasa daerah ke dalam sebuah cerita. Termasuk film juga ada, banyak film-film juga bahasa-bahasa daerah. Itu ya, Bu Hayati itu ya. Cek, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nilai rasa mungkin ya kan ya, kadang-kadang kan bahasa daerah itu walaupun bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia tetap mempunyai nilai rasa yang berbeda. Iya. Untuk mempertajam nilai rasa itu makanya ya kata-kata itu tidak diubah ke dalam bahasa Indonesia, tetap dengan nilai rasa. Ada persoalan rasa ya. Iya. Ada persoalan rasa, ada persoalan juga memperkenalkan bahasa daerah. Di nasional dulu kalau kata itu termasuk kata istilah itu ditulisnya dari sini. Lirik. Jadi menyatakan bahwa itu Kayak adalah ini istilah. kemarin yang kita temukan di novel Balada Siro itu kan banyak kan bahasa Serang ya. Ada bahasa ya. Serang. Bahasa Sunda, bahasa itu kan dia langsung koma terus ada atau titik ada maknanya. Penerjemahnya, translate. Penerjemahnya apa gitu. Kalau di Balada Siro tidak terlalu banyak tuh. Yang lebih edan lagi di film Yuni, semua rata-rata bahasa Jawa Serang. Yang edan siapa itu? Yang edannya para pemainnya menggunakan bahasa Jawa Serang. Tapi di situ ada translate-nya. Balada Siro itu nggak banyak, tapi kalau di Yuni rata-rata bahasa Jawa Serang semua. Tapi kenapa endingnya kayak Ini satu Pibin. Nesa, tanggapan Nesa terhadap cerpen lokal dan nasional, kesulitan apa yang didapat dan apa yang perlu disampaikan. Kepada Nesa disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tingkat nasional dan nasional, saya kalau di pemahaman sebenarnya tidak terlalu mengalami kesulitan. Yang menjadi masalah saya adalah kalimat-kalimatnya dan juga diksi-diksinya. Di sini ada kata karang. Nah, ini karangnya itu ditulis dengan kayak strip gitu. Ya, yang bagian sini. Nah, Baik. itu boleh tidak kalau penulisannya karang saja tanpa ada stripnya kayak gitu. Lu kita cek dulu ya. Oke. Karena ini struktur dia mana deh? Yang mana? Yang ini. Oh, Ya. seperti ini. Pekik kuda sangkakala. Oke ya, sip, ada skripnya ya. Terus mana lagi? Yang mana? Enggak apa-apa, dia dicoret aja kalau nemu ya, di garis bawahi. Oke. Bagian sini. Seperti kuda sangkakala. Cukup ya. Baik. Ibu dan Bapak, di situ ada posisi petik kuda
peki kuda sangkakala, peki kuda strip sangkakala. Jadi kata strip dalam posisi itu, pertama Bu, ketika cerpen itu masuk ke dalam ranah cetak, ini ingat ya, ketika cerpen itu masuk ke dalam ranah buku, biasanya ya, ada struktur kalimat yang ingin diluruskan Bu. Misalkan nggak lurus nih, nggak lurus, nah itu biasa ada stripnya, agar tulisan itu rata seret gitu tuh. Satu. Yang kedua, kalau sudah dalam posisi begini, peki kuda sangkakala itu pemaknaannya bisa pemaknaan yang berbeda tapi mesti disambungkan. Kan tidak ada Bu, nih faktanya gini, peki kuda sangkakala. Coba nyambung nggak peki kuda sangkakala? Emang kuda, bunyi kuda itu adalah hehehe, gedebuk. Nah, ketika peki kuda sangkakala, ketika kuda dengan sangkakala kan nggak nyambung. Ada kuda sangkakala. Kalau suara sangkakala mau kiamat sering kita mendengar. Kalimatnya bukan suara sangkakalanya. Tapi ketika disandingkan dengan kuda kan nggak nyambung Bu. Makanya kita kasih strip ya. Ya, gitu. Karena kedua kalimat itu sebenarnya peki kuda sangkakala tuh bingung di kitanya. Emang kuda itu bunyinya kayak sangkakala? Kan nggak ada. Maksudnya untuk menjelaskan itu bukan? Ya. Segitu hebatnya suaranya Nah, itu ya? iya bisa semacam itu. Yang kedua, secara pemaknaannya tidak mudah dipahami. Kalau peki kuda membahana, berarti kuda itu ngamuk. Bisa paham kan? Peki kuda menjerit, berarti kuda itu sedang sakit. Kalau peki kuda sangkakala kan sangkakalanya enggak. Itu menyeramkan deh kalau sangkakala ya. Mungkin kudanya itu kuda kiamat kali. Iya. Ya. Jadi pertanyaan Adek Nesa tadi terkait dengan strip tadi, karena di situ ada pemaknaan yang tidak nyambung, ya. Menjelaskan peki kuda tapi ada kata sangkakala. Artinya itu keluar dari kelaziman. Kalau peki kuda mencekik malam atau peki kuda terdengar di malam hari, berarti itu kuda ada sesuatu melihat, misalkan kuda mampu melihat setan, melihat jin. Ketika dengan sangkakala ini hampir tidak nyambung, maka dikasih Strip. paham? Oke, apa lagi? Kalau semisal kita mau menambahkan kata yang ada pemaknaannya, berarti harus ditambahkan strip yang tadi Pak. Itu biasanya sangat-sangat jarang dipakai. Karena tidak, kalau kata-kata cerpen itu semuanya pemaknaannya sulit begitu, kasihan yang baca nanti. Iya. Artinya tidak terlalu banyak. Bahkan hampir juga jarang-jarang lah kalau dalam cerpen. Hanya barangkali mereka yang menulis cerpen dengan bahasa-bahasa yang tinggi Bu. Ya, tapi satu cerpen itu ya tidak lebih lah. Mungkin satu ada, tapi juga tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena pemaknaannya ada dua persoalan. Pertama, meluruskan garis itu berlurus Bu, ya. Yang kedua, pemaknanya sulit karena kata awal dengan kata akhir tidak nyambung. Maka dikasih strip. Nah, apakah perlu? Ya kalau menemukan kata-kata begitu boleh-boleh saja. Tapi rata-ratanya jarang ditemukan. Baiknya gimana? Baiknya kita menggunakan bahasa yang umum saja. Diperjelas saja ya. Ya, kayak kita misalkan maksudkan gitu peki ya. kuda tengah malam, peki kuda merintih, peki kuda membahana. Kalau peki kuda sangkakala, di situ tuh pemaknaannya kurang nyambung. Tapi barangkali si pengarang dia punya pemaknaan sendiri. Bisa jadi kudanya misalkan kuda perang. Punya. Oh itu ya, saya udah lupa juga itu ya. Itu nyata. Ceritanya itu terlalu lama. Janji itu di Menara Baban. Jangan buka itu. Malu saya aja. Karena kan ada cerpen itu kan ada latar belakangnya, ya. Ada sejarah histori di belakangnya. Bisa jadi saya bawa cewek. Kayaknya. Takutnya kertas. Waduh, asli denger. Dek, selain itu apa lagi ada? Kalau untuk di cerpen Nasional ya. sebenarnya saya nggak terlalu banyak menemukan kesulitan di bagian pemahaman alurnya. Cuma yang membuat saya kesulitan adalah kayak kalimat atau kata yang asing misalnya. Oke. Asing yang dimaksud itu apakah bahasa baku atau bahasa daerah? Bahasa daerah. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau bahasa daerah semuanya akan merasa asing karena bukan tempat tinggal kita di sana. Kuncinya pemahamannya adalah pertama, buka di kamus bahasa, pakai Google juga bisa. Kalau tidak diketemukan, buka kamus bahasa daerah. Kan Banten punya kamus bahasa daerah, masing-masing daerah punya kamus. Nah nanti kita akan ketahuan, Pak ngapain buka-buka kamus? Kan sekolah saya ada orang Maluku, ada orang Bengkulu, anak-anak kok orang apa di Bengkulu. Kayak kita mengutip bahasa Sunda misalkan, kan nggak paham orang Padang bahasa Sunda, maka harus
dibuka bahasa kamus bahasa Sunda. Paham ya? Cukup? Ya. Apa ya? Nggak apa-apa. Kalau misalnya begini, apakah memang seperti tadi ada kosakata dari daerah tertentu? Iya. Gitu ya? Apakah memang untuk memahaminya, itu kita harus mencari maknanya atau mencari tahu dari orang yang asal dari daerah tersebut? Bukankah dari alur cerita, dari kisah-kisah yang disampaikan di dalam cerita itu, saya rasa juga bisa kita memberikan, bukan memberikan ya, bisa memahami berapa kata ini, oh maksudnya ini, biasanya seperti itu gitu kan, biasanya ya. Iya. Jadi Ada yang bisa istilah begitu, ada yang tertentu enggak. dari Kalau yang terlalu susah, iya. daerah misalnya ya, yang kita memang makna secara harfiahnya tidak tahu, tetapi kita bisa memahami dari alur ceritanya. Itu Bu, kalau kita pemahamannya sudah luas ya, artinya sudah banyak membaca cerpen gitu ya. Tapi idealnya begini Bu, cerpen yang memasukkan unsur-unsur bahasa daerah itu harusnya adalah beberapa footnote-nya. Jadi ketika bahasa itu dimasukkan terjemahannya ada di bawahnya. Kalau terjemahan ada di bawah kan kita nggak pusing-pusing buka translate kan. Rata-rata memang ada begitu, tapi juga ada yang nggak pakai. Nah kelemahannya kalau nggak pakai kan bikin ngejelimet si pembaca gitu. Jadi nggak apa-apa begitu Bu, tapi kalau saya memasukkan unsur bahasa daerah umumnya saya akan menuliskan translate gitu. Oke? Cukup? Translate itu baiknya ditulis di bawah. Footnote